Halo, apa kabar? Kita berjumpa lagi anak-anak kelas 2 di Pendidikan Agama Kristen. Saat ini kita masih melanjutkan di bab 5, contoh teladan. Ya, seperti biasa, kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Baik, kita sudah mendengarkan pujian. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini yang Tuhan indah berikan dalam hidup kami. Kami dapat belajar walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir dalam tempat kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Amin. Baik anak-anak, Bapak percaya kita semua sehat. Amin. Ya, kita lanjut pelajaran kita. Aku menghormati ayah dan ibuku. Ya, setiap anak pasti diajarkan untuk taat terhadap ayah dan ibu. Ya, ayah dan ibu ini dipisah ya. Ayah dan ibu. Jadi kita harus hormat terhadap ayah dan ibu. Kenapa? Karena ayah dan ibulah yang merawat kita, ibu yang melahirkan kita, ayah yang bekerja untuk mencari nafkah. Sekalipun ada ibu juga yang mencari nafkah, tapi kita harus tetap menghormati anak-anak ya. Dan itu perintah Tuhan. Masih ingat isi hukum Taurat yang kelima, anak-anak? Boleh di-post dulu videonya. Ayo anak-anak boleh sebutkan apa isi hukum Taurat yang kelima. Ya, isi hukum Taurat yang kelima tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 12. Isinya adalah, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi ini adalah perintah Allah langsung kepada manusia. Harus menghormati ayah dan ibu. Jadi tidak ada alasan untuk melawan orang tua. Tidak boleh ya anak-anak ya. Seperti video berikut ini, kita akan menyaksikan bagaimana kisah Yesus masih anak-anak, bagaimana dia hormat terhadap ayah dan ibunya. Ya, selamat menyaksikan video berikut ini. Baik, dari video yang kita tonton tadi, sekalipun Yesus itu Tuhan, tetap dia taat kepada orang tua yang sudah melahirkannya. Jadi dia Tuhan. Sebenarnya bisa nggak Tuhan itu tidak taat sama Yusuf dan Maria? Bisa saja, karena dia Tuhan. Tetapi dia menunjukkan contoh terhadap manusia, terhadap anak-anak, terhadap siapapun, bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Ya anak-anak ya, jangan melawan orang tua kita yang sudah melahirkan kita. Hanya orang tua kita, orang sekitar kita pun tidak boleh kita lawan. Ya anak ya, harus kita taati. Nah, Yesus juga pasti membantu orang tuanya semasa di hadapan semasa di rumah.
Ya cuma di Alkitab tidak disebutkan. Kalau ditulis semuanya di dalam Alkitab, rasa Alkitab kita tidak bisa kita bawa kemana-mana. Yesus mencuci piring, Yesus menyapu rumah, nggak mungkin kan dijelaskan anak-anaknya? Pasti ya singkat-singkatnya saja ya. Semacam biodata, nggak mungkin kita isi sejak kita dari bayi sampai kita usia saat ini, kita tulis semuanya, tidak mungkin. Nah, Yesus di sini juga membantu orang tuanya di rumah, ya. Terus, ketika Yesus di kayu salib, Yesus juga menitipkan ibunya kepada murid-muridnya sebagai tanggung jawab dia bahwa Yesus akan mati dan akan naik ke surga. Jadi Yesus menitipkan ibunya kepada murid-muridnya. Apa buktinya? Ini buktinya. Mari anak-anak buka Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27. Ada yang sudah ambil Alkitab? Ya, kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu muridnya itu menerima dia di dalam rumahnya. Artinya di sini Yesus mengasihi orang tuanya. Ketika Yesus akan pergi dari hadapan mereka semuanya, Yesus menitipkan ibunya terhadap murid-muridnya. Perhatikan secara halusnya ini. Perhatikan ibu saya, jagai dia, ya. Jangan kalian terlantarkan ibu saya. Aku mengasihi ibu saya. Nah, apa dikatakan di sana? Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Artinya apa? Perintah Yesus diterima muridnya bahwa Maria adalah orang tua dari Yesus, harus diterima sebagai orang tuanya juga. Yesus tidak melantarkan orang tuanya. Nah, anak-anak, mungkin nanti orang tuamu akan tua dan kamu sudah dewasa, orang tuamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan telantarkan orang tuamu, jangan telantarkan ayah dan ibumu, ya. Kasihi ibumu. Seperti kamu waktu kecil, ibumu atau orang tuamu menuntun kamu, menggantikan pakaianmu yang kotor, ya, mengajak kamu jalan-jalan, pergi kemana-mana diajak kamu. Nah, ketika kamu nanti sudah besar, orang tua sudah tua, tidak berdaya lagi, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh orang tuamu terhadap kamu. Contohnya, orang tua kita sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, gantilah pakaiannya, suapi makan, bawa ke dokter ketika dia sakit, ya tuntun. Mungkin orang tuamu tidak bisa berjalan lagi, tuntunlah orang tuamu, jangan kamu sia-siakan orang tuamu, ya. Inilah perintah Tuhan kepada kita, harus menghormati ayah dan ibu kita, orang yang kita kasihi, ya. Demikianlah pembelajaran saat ini. Kiranya kita tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.